Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gufino, sehat dan bahagia selalu. Di sini kita belajar bersama. Silakan perkenalkan diri, abangku. Saya dari Cilacap. Alhamdulillah Cilacap, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga ya abangku. Silakan, mungkin ada yang mau ditambahkan. Itu tadi kalau yang dimaksud menciptakan itu gimana lebih dalamnya lagi, Gus? Alhamdulillah. Maksudnya menciptakan itu apakah tepat dengan bahasa menciptakan atau bagaimana gitu? Alhamdulillah. Memang kita kalau masih memakai sudut pandang kemanusiaan atau sudut pandang hawa nafsu, karena selama ini manusia merasa dirinya paling wujud, lebih wujud daripada wujudnya Tuhan. Maka selama ini pasti memakai paham kemanusiaan. Jadi manusia selama ini memahami ciptaan-ciptaan Tuhan itu hanya memahami Allah kemanusiaannya, Allah hawa nafsu. Maka dari itu manusia merasa dirinya adalah makhluk. Logikanya begini, aku adalah makhluk. Nah, sedangkan makhluk itu kan dilahirkan atau diciptakan oleh Kholiknya. Ya tidak, Bang? Ya. Nah, kebanyakan benar. Kita selama ini tidak rela, tidak ridho bahwa diriku ini makhluk. Seolah-olah makhluk ini sudah menyerupai Kholik, sudah menyerupai ciptaan, sudah menyerupai sang pencipta. Seolah-olah aku bisa bicara, seolah-olah aku yang melahirkan bicara ini, aku yang menciptakan pembicaraanku. Ketika aku melihat, seolah-olah aku yang melahirkan penglihatanku, aku yang menciptakan penglihatanku. Ketika aku mendengar sesuatu, seolah-olah aku yang melahirkan pendengaranku, aku yang mempunyai pendengaran. Seolah-olah manusia ini sudah jadi Tuhan sendiri-sendiri selama ini. Ya tidak, Bang? Ya, betul. Katanya makhluk, bila makhluk itu semestinya enjoy saja. Kenapa? Karena tidak bisa apa-apa, ya tidak, Mas? Iya, benar. Cuman yang kita garis bawahi tadi, makhluk itu diciptakan itu maksudnya. Maksud diciptakan itu apakah dari sesuatu yang baru atau dari apa? Alhamdulillah. Kenapa menggunakan istilah menciptakan gitu? Kenapa Allah itu menggunakan istilah menciptakan? Menciptakan dan melahirkan itu sebenarnya beda tulisan, beda perkataan, tapi maknanya sama. Jadi memang Allah itu menciptakan segala sesuatu, terutama manusia, supaya Allah itu bisa dikenal keberadaannya. Karena tanpa manusia tidak ada bukti bahwa Allah itu ada. Tanpa manusia tidak ada bukti bahwa Allah itu wujud. Tanpa manusia tidak ada bukti bahwa Allah itu hidup. Kenapa? Karena di diri manusia itulah semua bukti-bukti keberadaan Allah. Wujud manusia kita, bukti wujudnya Allah. Hidup di manusia kita, bukti hidupnya Allah. Pendengaran di telinga kita, bukti pendengaran Allah. Penglihatan di mata kita, bukti penglihatan Allah. Namun bila manusianya masih jadi Tuhan, maka tidak akan paham. Bagi manusia-manusia yang sudah ketemu dengan fitrah dari kemanusiaannya sebagai makhluk, sebagai hamba, ia akan paham bahwa sesungguhnya ia hanyalah bersujud di dalam kekuasaan Allah itu sendiri. Ya tidak, Mas? Ya, betul. Mungkin ada yang mau ditambahkan agar lebih sempurna lagi, Mas? Ya, mungkin kalau kita tarik berarti sebenarnya makhluk itu ada atau enggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Tergantung sudut pandang manusianya. Bila masih bersudut pandang kepada makhluk, pasti hanya makhluk yang ada. Tuhannya gaib, ya enggak? Iya, benar.
Nah, tergantung bila sudut pandang ini sudah di dalam sudut pandang ketuhanan, maka hancur dan lenyaplah makhluk, yang ada hanya Tuhan sendirian, ya kan? Betul, Nah, betul. tergantung Anda duduk di mana. Jadi memang masing-masing manusia itu didudukkan oleh Tuhan berbeda-beda. Yang terpenting kita kasih sayang, toleransi, menghargai orang lain. Kenapa? Karena semuanya itu cerita Tuhan. Semuanya kuasa Tuhan. Yang paham pun juga kuasa Tuhan. Yang tidak paham pun juga kuasa Tuhan. Jadi intinya tongkatnya kita harus pegang, enjoy saja. Anda paham, enjoy saja. Anda tidak paham pun juga enjoy saja. Agar apa? Agar indah kehidupan ini, Kang Mas. Lanjut, Kang Mas. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di dalam Al-Quran tadi kan sudah saya kaji di surat As-Saffat itu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu perbuat. Berarti manusia ini kan tak berhak wujud dan tak berbuat dan tak berhak berbuat apa-apa, ya kan, Kak Mas? Ya. Di dalam Islam diajarkan innamal a'malu binniyah. Supaya apa? Supaya manusia sampai kepada fitrah diri manusianya. Contoh sholat subuh tadi, sholli fardhu subahi rakaatain mustaqbilal qiblati adaan lillah. Nah, kenapa kok pakai lillah? Supaya manusia tidak bisa lagi ngaku-ngaku bahwa dirinya yang sholat. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati bukan linas tapi lillah, agar manusia sama-sama kembali kepada Allah. Karena manusianya masih jadi Tuhan, lillahnya berdusta. Bacaannya salifatu subahi rakaatain mustaqbilal adaan lillahi ta'alanya, sama manusianya di dalam hatinya diganti linasi ta'ala, manusianya yang merasa jadi Tuhan. Ini sholatku, ini ibadahku, ini hidupku, ini badanku, ini hartaku, ini ilmuku. Maka dari itu manusia sama-sama jadi malaikat malik, penjaga neraka yang menghaki apa-apa yang bukan miliknya, ya enggak, Kang Mas? Betul, Gus. Ya itulah yang disebut malaikat malik. Yaitu rupanya jangan dicari lagi malaikat itu. Ya ada di dalam diri manusia lagi. Maka dari itu bila manusia ingin masuk surga, maka harus jadi ridwan. Hatinya ridho bahwa hidup ini Allah. Hatinya ridho bahwa badan ini milik Allah, dilahirkan Allah. Semua pergerakan ini dilahirkan Allah. Sehingga hatinya ridho. Ridho itulah yang dimaksud enjoy. Kenapa? Karena manusia tidak bisa ngapa-ngapain lagi, makanya enjoy saja. Ya itulah yang dimaksud surga. Bukan dan besok. Untuk enjoy pun sebenarnya juga nggak bisa ya. Kenapa, Kang Mas? Untuk enjoy pun sebenarnya juga nggak bisa ya. Betul, maka enjoy saja itu sebenarnya kalau manusianya melihat dengan sudut pandang manusia seolah-olah manusianya yang enjoy. Namun bila manusianya sudah fitrah dari diri kemanusiaannya, sebenarnya Allah lah yang maha enjoy. Allah jais, Allah wenang sakar PDW, ya enggak, Kang Mas? Ya, kalau disuruh enjoy ya nggak bisa enjoy juga akhirnya. Nah, kalau manusianya sudah tidak ada lagi, enjoy kan, Kang Mas? Berarti yang enjoy itu siapa sebenarnya? Jadi enjoy itu sesuatu yang tidak bisa didefinisikan, bukan enjoy yang diusahakan. Betul, bukan enjoynya seperti manusia lagi duduk di kafe, enjoy bahagia, bukan itu. Mana enjoy ini dalam sekali bagi orang-orang yang sudah tidak ada kemanusiaannya baru sudah bisa enjoy. Kita sambut Abangku Najamuddin. Sehat selalu dan bahagia selalu, lama tak jumpa. Silakan Abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Guru Enjoy dan para jemaah Uripe Allah sekalian. Salam berbahagia selalu dan sehat selalu. Amin. Kita di setiap keadaan. Amin ya Rabbal alamin. Memang kalau kita
kita tafakur, tidak? Tafakur tentang diri kita sendiri. Kita ini sering dibawa oleh diri kita. Diri kita yang mana? Diri kita yang palsu ini. Sebenarnya kita ini kalau belum tahu diri yang asli, maka diri palsu ini yang dominan bagi kita, yang menguasai kita. Kenapa? Karena sulit kita untuk kembali kepada diri sejati, karena kita tidak mengetahui. Karena kita beribadah selama ini cukup beribadah. Kalau beribadah di tingkat manusia, itu tentu pahala pasti. Sesuai dengan bicaraan atau pesan-pesan daripada guru-guru kita dulu, guru-guru ibadah ini. Jadi kalau kita banyak beribadah, selalu baik kita, banyak pahala bagi kita. Padahal kalau kita mau senianan, kata orang Palembang, berhubung kami orang Palembang, jadi sebenarnya belum itu, masih belum. Jadi kita harus kembali, harus pulang kepada diri sejati. Nah, kalau kita belum belajar ilmu tingkat ma'rifatullah ini, itu menjadi kendala bagi kita. Karena terganjal pada wujud kita. Karena wujud kita inilah yang kita tanpa kita ketahui selama ini kita menjadi Tuhan sebenarnya. Kenapa kita menjadi Tuhan? Karena semua itu milik Allah. Kita akui. Nah, inilah yang menjadi hijab kita sekarang. Tapi bagi mereka yang sudah berilmu, taat kepada ilmunya, ya sudah cukup dalam tingkat ilmu. Tidak, dalam tingkat ilmu. Tapi dalam tingkat yang sebenar-benarnya, itu masih harus melangkah lagi. Harus dibuang hijab-hijab kita ini semua, agar kita sampai kepada yang sejati. Mungkin itu Guru Enjoy dan jemaah sekalian untuk sementara. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih penjelasannya Abangku, sangat mantap sekali. Silakan Abangku Vino, mungkin ada tambahan dan menanggapi. Mungkin kita belajar bersama di sini Abangku. Tidak ada yang beda, kita ini sama-sama enjoy. Ya memang betul semua Bro. Dan kalau boleh tahu Gus, itu berarti apa yang biasa dizikirkan? Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya bila manusianya sudah kembali kepada fitrah diri manusianya yang tak ada, fitrah dari manusianya yang tak wujud, fitrah dari manusianya yang tak hidup, fitrah dari manusianya yang tak kuasa, berarti manusianya harus istirahat, sudah capek, waktunya enjoy. Jadi sebenarnya yang memikirkan, yang merasakan itu sudah bukan kemanusiaannya lagi. Jadi manusianya sudah tak berpikir lagi, enjoy saja. Contoh, kalau masih duduk di dalam diri kemanusiaan kan banyak cerita, banyak cita-cita, banyak angan-angan. Aku kalau punya uang nanti pengen ini, pengen itu, pengen ini. Banyak angan-angan dan cita, aku pengen jadi ini dan sebagainya. Banyak acara-acara, besok saya mau ke sini, nanti saya ke sini. Namun bagi orang-orang yang sudah duduk di enjoy, sudah tak punya acara lagi. Kenapa? Allah lah yang mengajarakan, Allah lah yang memikirkan, Allah lah yang merasa-rasakan. Jadi sebagai manusianya enjoy saja, ibarat wayang, enjoy saja diperankan oleh dalangnya. Begitu Kang Mas. Kang Vino, semoga bisa dipahami ya. Matur nuwun Gus. Yeah.